A few moments later. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Demokrasi. Tempat kita ngobrol santai tentang isu-isu penting yang sering kita cuekin. Padahal dampaknya besar dengan membuat hidup kita hari ini itu. Kita bakal bahas lembaga yang selalu muncul di setiap momentum pemilu, tapi sering disalahpahami. Komisi Pemilu dan KPU. Ya. Dan hari ini saya nggak sendiri. Saya bersama teman-teman sudah hadir bersama saudara Bagas sama saudari Lutfi. Halo, saya Bagas dengan nomor NIM 070. Saya Lutfi Harinisa dengan NIM 079. Dan saya Rian Andika Muhammad dengan NIM 059. Oke, kita mulai saja dari dasar dulu ya. Banyak orang taunya KPU itu cuman yang ya ngitung-ngitung suara aja, tapi padahal tugasnya itu mungkin lebih besar lah. Ya, betul banget ya. KPU itu tugasnya banyak gitu, nggak cuma ngitung-ngitung suara aja gitu. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di pasal 12 sampai 18 ya, KPU itu punya tanggung jawab yang banyak gitu, mulai dari perencanaan program, terus habis itu mereka juga merencanakan anggaran, setelah itu mereka melaksanakan pemilu, dan terus juga mereka menghitung suara. Dan yang sering dilupakan juga, KPU itu mempunyai kewajiban memberikan pendidikan pemilih. Jadi masyarakat itu nggak cuma nyoblos sembarangan atau FOMO, tapi mereka itu nyoblos karena mereka itu paham pentingnya memilih. Oh, jadi biasanya kalau kita dengar KPU itu kita membayangkan apa, satu lembaga pusat doang ya. Padahal strukturnya itu cukup besar ya. Ya, itu KPU itu ada beberapa level. Yang pertama ada KPU RI yang di pusat, yang tugasnya itu membuat kebijakan dan peraturan. Yang kedua ada KPU provinsi, itu yang menjadi penghubung dan pengawas antar daerah. Dan yang terakhir itu ada KPU kabupaten atau kota yang menjadi pelaksana teknis di lapangan. Ya, terus juga ada badan ad hoc tersendiri gitu, seperti PPS, PPKS, dan PPK yang bekerja sampai ke wilayah kecamatan gitu, kelurahan juga. Terus juga untuk warga negara Indonesia yang sedang studi atau sedang bekerja di luar negeri, ada juga KPP SLN buat mengambil pemungutan suara di luar negeri gitu. Jadi sistemnya memang KPU ini lumayan kompleks gitu ya. Jadi kalau soal demokrasi ya, peran KPU tuh seberapa penting sih kalau? Ya, kalau menurut Undang-Undang Dasar ya di pasal 22E itu di sana dituliskan kalau KPU itu berjalan dengan luber-jurdil. Luber-jurdil itu apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan juga ada integritas, itu juga penting banget. Makanya ada aturan yang ketat sampai di mana itu anggota KPU yang sedang berbincang atau ngobrol, nongkrong sama peserta pemilu, itu kalau ketahuan dan difoto itu menjadi pelanggaran, dan biasanya itu membuat gagal buat ke jenjang selanjutnya. Wah, berarti ini ya kita harus jadi itu harus benar-benar jaga sikap dan menjaga jarak ya sama
Iya, betul sekali ya. Semua itu demi menjaga independensi dan kepercayaan publik gitu. Ya, lanjut. Jadi sekarang kita akan membahas yang relate banget ini, mengenai generasi muda. Katanya pemilih muda itu menjadi tantangan yang sangat besar di Ya, jadi banyak anak muda itu aktif di dunia digital, tetapi partisipasi politiknya itu sering rendah. Karena itu KPU itu melakukan berbagai pendekatan. Ya, antara lain ada sosialisasi ke sekolah, terus ada juga KPU itu bikin pojok pemilu atau KPU Corner, terus ada juga bekerja sama dalam pemilihan OSIS di sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta, terus ada juga edukasi lewat guru, orang tua, sampai tokoh agama. Ya, tapi ada kendalanya juga ya dari KPU sendiri itu, terutama di konten media sosial gitu. Karena KPU ini tetap menjaga bentuk formal gitu, karena citra institusinya tuh harus dijaga gitu. Nah, ini yang bikin komunikasi dengan anak muda kadang nggak selalu nyambung. kalau di apa ya, di era digitalisasi saat ini tuh banyak sih yang nanya, kapan sih pemilu online gitu. Ya, jawabannya kalau untuk saat ini karena belum ada regulasi terkait keamanan sistem, terus kesiapan regulasi dan infrastruktur yang belum merata ya. Jadi belum bisa begitu. Dan juga kalau sistemnya itu belum siap, nah asas pemilu seperti kerahasiaan dan keadilan itu juga bisa terganggu. Jadi teknologi pemilu itu maju, tetapi harus tetap diatur oleh hukum yang jelas. Ya, berarti jadi dari diskusi kita saat ini tuh kita lihat ya, kalau demokrasi itu bukannya soal datang ke TPS, tapi juga soal apa ya, memelek informasi ya. Harus ikut masyarakat dan peduli isu-isu publik yang apa ya? Yang sedang panas begitu ya. Betul sekali, saya juga setuju karena seperti yang ditekankan oleh KPU begitu, bahwa seluruh nasib politik itu ada di tangan kita sendiri, seperti itu. Dan kalau kita itu masa bodoh, itu jangan heran sama keputusan negara itu yang tidak sesuai kebutuhan kita. Jadi kayak kalau kita masa bodoh, ya jangan merasa kayak apa ya, kayak Merasa tersakiti. ya gitu, karena ya itu tergantung masing-masing juga gitu. Oke, baik, mungkin ini sedikit dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami, Suara Demokrasi. Ingat kalau suara kita itu menentukan masa depan negara ini. Betul sekali. Baik. Sampai jumpa. Dadah.